Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan secara sinkronus. Eh, untuk pertemuan pertama ini, izinkan saya memperkenalkan diri, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Denny Iriadi yang akan menjadi teman diskusi Bapak Ibu sekalian untuk mata kuliah kreatif, produk pembelajaran, kreatif content production dan pembelajaran PAI. Ya, dari nama mata kuliahnya aja udah kelihatan bahwa Bapak Ibu akan banyak memproduksi atau menghasilkan bahan hajar eh, yang sifatnya kreatif, mulai dari media online ataupun berbasis video, audio, dan animasi, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk kedepannya Bapak Ibu, kita ini sudah semester 3 ya, berarti semester 3 berarti Pak, udah semester pernah, 3, Pak. udah semester 1 2 udah melewati 2 semester. Ya, Bapak Ibu sudah pernah mungkin sudah apa tahu teknis bagaimana pembelajaran PJJ eh, di Cirebon. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, ini Bapak Ibu semua dari Cirebon ya? Ada Pak. Dari Kan Nusantara nih, udah Pak. Jauh-jauh, Pak. seluruh Mulai dari seluruh Aceh Indonesia, Pak. sampai Kalimantan, Sulawesi, Hadir semangat. Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Dari dan Sabang sampai Sumatera. Merauke. ya dari Sabang sampai Merauke. Iya. Ya, dan Bapak Ibu dipertemukan dalam satu ruang virtual, ya, satu kelas. Meskipun Bapak Ibu tidak bertemu secara Omongan langsung dengan teman kelasnya, tapi tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk tetap terus menimba ilmu, gitu ya kira-kira. Ya, Nin. Pak. Eh, hari ini ya eh, jumlah pertemuannya ada 14. Sebelum saya ingin jelaskan dulu teknisnya. Jumlah pertemuannya ada 14. Izinkan saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Oke, Sebentar, Pak. Sebentar. Ini kita jadikan co-host. oke. Ini masih 23 ya. Yang lain Ya, belum. Oke. Saya coba share screen. oke, siap. Oke. Eh, ini ada 14 pertemuan, mulai dari pertemuan 1 sampai ke 14. Ini terbagi dari atas dua jenis metode pembelajaran. Ada sinkronus dan asinkronus. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Untuk sinkronusnya sendiri kita laksanakan kurang lebih 3 sampai 4 kali. Nah, untuk sementara saya patok di pertemuan pertama, pertemuan sebelum UTS dan pertemuan sebelum UAS. Jadi kurang lebih ada 3 kali sinkronus yang nanti akan saya sampaikan eh, waktunya kira-kira bagaimana dan seterusnya. Kemudian untuk asinkronusnya ini mulai dari pertemuan 2 sampai 5 ya. Bapak Ibu akan banyak-banyak berinteraksi dengan portal PJJ yang ada di IAIN Cirebon. Bapak Ibu sudah semester 3 berarti sudah sering ya, sudah sering menggunakan dan sudah bisa mampu menggunakan portal pembelajaran PJJ di IAIN Cirebon. Saya harapkan Bapak Ibu bisa aktif dalam proses pembelajaran eh, secara asinkronusnya nanti. Kenapa? Karena di situ ada poin-poin penilaian yang nanti menjadi dasar saya untuk memberikan nilai. Sedikit saya sampaikan, ini ada lima poin penilaiannya. Yang pertama itu tugas mandiri, kemudian tugas terstruktur, kemudian UTS, UAS, dan kehadiran. Nah, kehadiran ini bobotnya kecil, tapi peranannya penting. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak dapat mengikuti UAS dan UTS jika kehadirannya kurang dari 80% dari total 14 kali pertemuan. Itu ya, kira-kira Bapak Ibu. Jadi percuma Bapak Ibu nilai UAS-nya tugas mandirinya tinggi, terus ini, tapi kehadirannya kurang, ya Bapak Ibu tidak bisa mengikuti.
UAS dan UTS-nya. Ini komponen penilaian yang sudah langsung diberikan atau ditetapkan oleh pihak program studi. Jadi kita patuh dan siap melaksanakan penilaian ini. Itu ya, kira-kira Bapak Ibu. Kemudian untuk materi-materi ajarnya ini dimulai pertemuan pertama hingga pertemuan 14. Setiap pertemuannya ada sub materi atau CPMK dan disebutkan yang harus Bapak Ibu capai. Yang pertama masih berkaitan dengan teoritik ya, menjelaskan kegiatan belajar, mengajar dan seterusnya. Kemudian pertemuan kedua menjelaskan karakteristik media pembelajaran. Nah, ini masih bersifat teoritik. Bagaimana jenis karakternya, konsep konten, implementasi konten, dan psikologi creativity, dan kreativiti pengembangan konten pembelajaran. Nah, di pertemuan 3, 4, 5, dan 6, Bapak Ibu mulai berinteraksi dengan alat atau media atau platform yang menyediakan eh, pembuatan video pembelajaran dan audio pembelajaran. Untuk video pembelajaran di sini sarannya digunakan Camtasia. Camtasia ini software yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengedit video. Nanti Bapak Ibu membuat semacam video pembelajaran, nanti diedit menggunakan Camtasia. Jadi tidak langsung video yang direkam langsung itu yang diberikan kepada mahasiswa, bukan. Tapi diedit dulu uh, durasinya, ya karena video pembelajaran juga jangan terlalu panjang durasinya. Nanti siswanya bosan. Ada durasi yang sekiranya bisa efektif, ya biasanya maksimum 15 menit sampai 20 menit itu paling banyak, paling lama. Bahkan ada yang biasa mengharapkan hanya sampai 7 menit. Itu kalau materinya sedikit, tapi kalau materinya padat dan banyak, ya nggak apa-apa agak lama. Yang penting jangan terlalu lama, sampai 1 jam, 2 jam. Itu juga akan mempengaruhi minat belajar si siswa. Oke. Untuk yang audio, Bapak Ibu ada aplikasi Audacity namanya. Dan banyak aplikasi editing video audio juga yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Nah, sebelum membuat video dan audio, Bapak Ibu ada istilahnya storyboard atau naskah. Ibarat dalam sebuah drama atau sinetron, mereka punya teks ataupun skrip eh, skrip eh, narasi atau dialog ya. Dalam membuat video pun dan audio pun demikian. Bapak Ibu punya patokan di menit sekian videonya bicarakan tentang apa. Misalkan dalam pembelajaran dan video micro teaching misalkan menit 1 sampai 5 itu tentang pembuka. Pembuka itu tentang apa dan seterusnya. Menit ke 6 sampai ke sekian itu isi video, isi pembelajaran maksudnya. Kemudian menit ke 10 sampai 15 misalkan 5 menit itu bagian penutup apa yang ditulis, apa yang akan dilakukan. Nah, itulah dasar Bapak Ibu nanti membuat video dan audio. Ini sekedar gambarannya aja ya. Kemudian akan ada UTS. Nah, di UTS ini akan ada penugasan yang Bapak Ibu harus kerjakan dan dikumpulkan sedangkan waktu yang ditetapkan. Jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan membuka portal PJJ-nya ya. Eh, jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan masa ininya batas akhir pengumpulan tugas misalkan. Nah, bisa berakibat juga berimbas kepada nilai pada tugas tersebut akan kosong. Itu. Kemudian pertemuan 6, 8, 9 ini mengembangkan multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran ini identik dengan animasi-animasi ya. Jadi bukan hanya sekedar eh, misalkan nih pakai PPT ya langsung tulisan semua bukan. Biasanya kalau siswa itu lebih tertarik dengan animasi-animasi pembelajaran. Misalkan bagaimana
apa kemunculannya tulisannya ataupun bagaimana eh, background dan seterusnya. Nah, di sini juga ada istilah storyboard seperti yang di atas tadi. eh, Ibaratnya rundown lah. Kalau dalam acara atau MC biasanya mereka punya acara. Nah, sama kalau membuat animasi, membuat video, membuat audio ada rundown-nya. Ada step-stepnya, apa dulu dan seterusnya sampai terakhir. Kemudian di pertemuan 10 sampai 11, Bapak Ibu eh, mulai membuat kuis interaktif. Games, kalau di sini tulisannya games pembelajaran. Nah, banyak aplikasi-aplikasi berbasis PC, standalone, ataupun berbasis Android ya, yang Bapak Ibu bisa manfaatkan membuat media-media pembelajaran yang berbasis yang untuk games-games ya. Ini ada Quizy ya. Ini semacam aplikasi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk membuat games-games yang menarik buat siswa. Jadi bukan hanya sekedar bahan ajarnya aja, cuman tapi juga penilaiannya dan bagaimana agar siswa mau untuk tertarik mengerjakannya. Nah, setelah gamesnya ada multimedia tadi. Bapak Ibu harus melihat bagaimana ketercapaian, keefektifan, dan keandalan dari media pembelajaran perangkat pembelajaran berbasis multimedia tadi yang Bapak Ibu telah buat. Mulai dari yang berbasis video, audio, animasi, kemudian konten games pembelajaran, itu harus semuanya dievaluasi. Kenapa? Untuk melihat apakah medianya itu efektif untuk pembelajaran ataukah malah membuat siswa semakin pusing ya. Jadi kita membuat media tujuannya untuk membuat siswa mudah untuk memahami materi ajarnya. Tapi sekiranya media yang kita buat itu malah membuat siswa makin tidak mengerti, berarti ada yang salah sama medianya. Pertama mungkin durasinya terlalu panjang, siswa sudah bosan. Kadang kan misalkan di YouTube, diupload di YouTube videonya eh, nampak tuh ya durasi waktunya. Biasanya secara psikologis siswa udah, wah ini terlalu lama ini untuk disimak. Kurang lebih seperti itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa dalam menyusun media atau bahan ajar itu jangan terlalu lama untuk berbasis video. Kemudian terakhir Bapak Ibu mempresentasikan pembelajaran yang dihasilkan, termasuk lesson plan-nya. Mempresentasikan produk multimedia. Jadi Bapak Ibu punya nanti di akhir pembelajaran dari perkuliahan Bapak Ibu punya produk-produk yang siap untuk digunakan gitu. Jadi luaran dari mata kuliah ini Bapak Ibu punya produk multimedia. Multimedia mulai dari video, audio dan animasi pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran umum dari mata kuliah ini. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah punya bayangan, gambaran, wah nanti saya akan banyak berinteraksi nih dengan aplikasi editing video, misalkan aplikasi yang editing audio, membuat animasi gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Jadi seperti kayak konten kreator kayak gitu ya, Pak? Kurang lebih Pak, tapi ini lebih ke konten kreator pembelajaran gitu ya. Ya kayak jadi YouTuber lah biasanya yang dilihat. Kita lebih menjelaskan bahan ajarnya konversi menjadi sebuah hal yang menarik untuk disimak. Sekarang era zamannya sudah serba digital, siswa tidak lagi merasa tertarik mungkin dengan bahan ajar yang sifatnya membaca. Mereka lebih senang mungkin mendengar dan melihat itu lewat audio dan video. Videonya ya mungkin video Bapak yang menjelaskan atau seperti apa, kemudian animasinya pun demikian menjadi satu daya tarik lah ya, daya tarik agar siswa itu lebih eh, tergugah untuk mau mengikuti pembelajaran yang Bapak Ibu nanti laksanakan di kelas. Ya, jadi kalau untuk penilaiannya udah jelas ya.
mohon Bapak Ibu bisa aktif di portal PJJ-nya, entah itu melihat materi, mengerjakan tugas, ataupun berdiskusi dalam forum diskusi yang akan nanti ada mungkin di portalnya. Jangan pasif ya Bapak Ibu, silahkan menuangkan argumennya, menuangkan idenya dalam tulisan-tulisan yang nanti Bapak Ibu sematkan di portal. Saat ini kita baru 32 ya, 31 orang berarti. Jadi untuk mohon maaf Pak, ini saya absen. Ya Bu, Jadi ini lebih kepada membuat untuk media pembelajaran seperti itu mungkin ya Pak ya. kurang lebih seperti itu Bu. Yang berbasis IT tentunya ya. Biasanya kan kalau media pembelajaran yang Bapak Ibu mungkin pernah bikin, ya misalkan nih pelajaran matematika, Bapak Ibu menggunakan media kawat untuk membuat jaring-jaring atau kerangka kubus. Itu kan bukan berbasis IT ya. Sekarang Bapak Ibu bagaimana caranya membuat media atau bahan ajar yang punya berkaitan dengan PAI yang berbasis IT. Jadi dari segi apakah dari video, audio, kemudian animasi, editing video, Bapak Ibu tadi disarankan menggunakan Camtasia. Nanti saya coba share aplikasinya. Bapak Ibu bisa gunakan menginstal aplikasi tersebut di PC atau komputer Bapak Ibu sekalian. Pun nanti kalau ada rekomendasi aplikasi yang editing video berbasis Android, nanti saya share juga. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk melakukan editing ya, video, audio. Kalau animasi sekiranya memang harus agak repot kalau dikerjakan di handphone. Lebih ininya memang kalau dikerjakan di PC gitu ataupun di laptop Bapak Ibu sekalian agar lebih mudah untuk dikontrol, mudah untuk dilihat secara general, tidak sepotong-sepotong dan seterusnya. Itu kira-kira Bapak Ibu untuk gambaran awal, gambaran umum lah pembelajaran kita untuk 1 semester ke depan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya, Pak, Silakan. seandainya dari kita ada yang terkendala, semisal tidak ada PC, Pak, apakah diperbolehkan kita itu nanti pakai semisal kayak KineMaster dan lain sebagainya, Pak, yang Android? Baik, Bapak Ibu, tadi juga saya sudah sampaikan rekomendasi software yang digunakan yaitu Camtasia, itu berbasis PC atau laptop. Sekiranya namun Bapak Ibu terkendala mengenai laptop dan PC-nya, boleh silakan menggunakan aplikasi editing video yang berbasis Android tentunya. Gitu. Yang tadi KineMaster, CapCut juga bisa. Banyak aplikasi-aplikasi yang berbasis. Nanti coba saya berikan juga, mungkin nanti ada list-listnya ya. Bapak Ibu bisa pilih aplikasi apa yang bisa Bapak Ibu gunakan. Oke, gitu ya Pak. Nanti untuk ini Pak lebih ke banyak praktek atau gimana nantinya Pak? Kalau penugasannya kurang lebih seperti itu, Bu. Kita lihat aja nanti sub CPMK yang harus dicapai untuk pertemuan itu. Kalau memang mengharuskan Bapak Ibu melakukan praktek, ya pasti akan ada instruksi untuk itu. Kalau namun nanti kalau misalkan hanya bersifat teoritik, ya Bapak Ibu mengkaji teori, memahami konsep, kemudian mengerjakan tugas gitu. Jadi nanti mungkin di setiap pertemuannya akan ada penugasan. Itu juga menjadi poin penilaian saya mengenai keaktifan Bapak Ibu untuk di portalnya, di portal PJJ PIN Cirebon. Itu ya Bu Nur Hasanah.
Oh iya itu lagi Pak. Biasanya kalau semisal tugas untuk berupa video atau animasi biasanya kan kapasitasnya besar. Hmm, Kalau kita upload di portal biasanya tidak bisa Pak. betul, betul Pak. Kalau tugas yang berkaitan dengan video audio yang kapasitasnya memang pasti akan besar, ratusan mega mungkin. Bahkan ada yang sampai 1 giga. Nah itu di-uploadnya di YouTube Pak. Kalau berbasis video, uploadnya di YouTube, nanti yang disematkan di tugas cuman linknya aja. Jadi portalnya tidak terlalu berat, servernya juga tidak terlalu penuh nanti. Bakal Itu. jadi YouTuber ini. Ya. Siap-siap punya akun YouTube. Nah, Bapak Ibu sekarang Pak eh, Nailul eranya spesialis. sudah bergeser dari zaman Bapak Ibu mungkin sekolah ya. Dulu Hmm. pure guru yang menjelaskan. Sekarang enggak. Orientasinya ke siswa, guru hanya menyiapkan bahan ajarnya, siswa diminta untuk student center bahasanya. Jadi kedepannya nanti, misalnya Bapak Ibu punya media atau alat animasi pembelajaran, ya Bapak Ibu tidak lagi kerepotan. Kalau ada mata pelajaran yang sama di kemudian hari, Bapak Ibu tinggal memberikan linknya aja. Ini link untuk bahan ajarnya, gitu. Ini menggantikan Bapak Ibu menjelaskan di depan kelas. Ibaratnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu udah punya tabungan materi ajar. Biasanya kan materinya berupa tulisan atau modul dan seterusnya. Nah, sekarang kan eh, orientasi perkembangan peserta didik itu lebih cenderung lebih tertarik menyimak audio visual ketimbang teks. Ya, maka kenapa lahirlah eh, yang namanya eh, mata kuliah kreatif ini pembelajaran PAI. 34 orang, masih ada sekitar 16 orang lagi ya. Ada 16 yang belum masuk ini. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk tugasnya jangan mepet-mepet ya Pak. Kasih Ya. waktunya. Ya, untuk penugasan pasti akan saya sampaikan lebih cepat, lebih awal agar Bapak Ibu punya waktu untuk mengerjakannya. Gitu karena sama Bapak Ibu, saya juga pernah pada posisi seperti Bapak Ibu, paling jengkel tuh kalau dosen ngasih tugas detik-detik terakhir. Pokoknya dikumpul hasil besoknya. Aduh, apalagi tugasnya berat. Luar biasa. Iya. Jadi pasti akan ada range waktu lah. Tapi Bapak Ibu harus tetap standby di portalnya, mengecek di semua karena semua aktivitas pembelajaran yang nanti akan kita lakukan semua berpusat di portal PJJ yang Cirebon ya. Mau Siap, Pak. Siap. penugasannya selalu dipantau di situ. Mau nanya Pak, untuk aplikasi edit video itu apa harus ada spek khusus atau gimana baik untuk PC maupun untuk Android? Kalau PC sih biasanya lihat aja ke ininya Pak, hard disknya. Biasanya kalau pakai SSD itu lebih baik. Kemudian RAM-nya juga, eh, RAM kan berpengaruh terhadap kemampuan PC atau komputer untuk menjalankan aplikasi secara bersamaan. Kalau semakin tinggi RAM-nya, eh, otomatis komputernya akan mumpuni untuk merender. Nah, ini kan editing video akan ada istilah render lah. Render itu menggabungkan lah istilahnya, membuat videonya ke format yang diinginkan, MP4. Nah, kalau speknya di bawah, apalagi masih Pentium, nah kemungkinan proses rendernya itu akan lama. Tetap aplikasinya jalan, cuman rendernya lama. Nah, biasanya kan komputer-komputer sekarang itu sudah pada mumpuni lah. Core i5, Core i7 gitu. Apalagi harddisknya sudah pakai, bukan harddisk lagi, bukan HDD, tapi SSD. Kalau untuk Android, saya belum tahu ya, belum pernah memastikan misalkan master itu berapa berapa ini apa sistem operasi minimumnya yang harus dimiliki si handphone agar bisa menjalankan KineMaster. Tapi saya rasa sekarang handphone-handphone sudah pada canggih, sudah pada speknya pada tinggi. Bapak Ibu
bisa insya Allah menjalankan aplikasi tersebut di handphone atau di gadget Bapak Ibu sekalian. Gitu Pak ya. 35. Ya, termasuk ini memacu adrenalin juga ini, Pak. Ya, pembaruan. Iya, mau tidak mau Bapak Ibu harus mengikuti perkembangan lah ya. Jangan bukan memaksakan ya, jangan berada pada zona nyamannya. Sekarang eranya era digital, Bapak Ibu harus melek teknologi. Kalau tidak, Bapak Ibu akan ketinggalan eh, bagaimana mengajar dengan menggunakan IT dan seterusnya. Sekarang siswa itu lebih senang kalau pembelajarannya dilaksanakan berbasis IT. Apalagi kalau animasinya animasi yang bisa berinteraksi, interaktif. Nah, mereka akan sangat-sangat tertarik. Saya yakin itu. Apalagi kalau yang siswa kelas bawah, yang kelas-kelas 1, 2, dan seterusnya, mereka lebih senang pembelajarannya dengan animasi yang menarik, yang lain daripada biasanya, yang nggak monoton. Oke lah kalau yang siswanya itu sudah kelas tinggi, mereka lebih menarik, lebih tertarik kalau animasinya yang to the point mungkin. Jadi beberapa hal ini sembari saya jelaskan ya untuk materi pertamanya, beberapa hal yang harus diperhatikan eh, kalau mau meningkatkan aktivitas pembelajaran. Yang pertama itu lingkungan belajar yang harus kondusif dan nyaman. Nah, tentu ini sangat berpengaruh kepada faktor psikologis si siswa. Kemudian pemanfaatan teknologi juga dapat menjadi faktor dalam peningkatan keefektifan pembelajaran. Berbagai macam hal yang Bapak Ibu bisa terapkan menggunakan proyektor, komputer mungkin, ataupun media lainnya, perangkat mobile, eh, menggunakan video pembelajaran pun dapat memunculkan atau meningkatkan minat belajar siswa. Nah, olehnya itu Bapak Ibu eh, diminta ataupun dipaksakan ya, dipaksa dalam tanda kutip untuk mampu menghasilkan luaran eh, video pembelajaran yang khususnya bagi materi-materi yang ketika dijelaskan secara langsung siswa itu kurang bisa menangkap. Namun ketika dikonvert menjadi sebuah video, animasi ataupun video pembelajaran, siswa lebih mudah untuk memahami. Gitu. Faktor-faktor itulah yang nanti sekiranya bisa meningkatkan keefektifan dalam suatu proses pembelajaran. Nah, dalam sebuah penelitian yang pernah saya baca, katanya eh, manusia itu dapat memproses ribuan kali lebih cepat informasi yang mereka dapatkan eh, dari secara visual ketimbang dengan teks. Artinya, orientasi siswa sekarang, orientasi peserta didik saat ini itu lebih banyak, lebih menyenangi bahan ajar yang sifatnya audiovisual ketimbang buku teks. Kenapa? Karena mereka lebih ke mencari kepraktisannya lah. Kalau buku teks mereka harus membaca lagi, kemudian memahaminya. Sedangkan kalau untuk visual, audiovisual, mereka tinggal menyimak aja. Menyimak, kemudian bisa mengolah informasi yang mereka simak secara cepat, sehingga lebih efektif hasil pembelajarannya ketimbang menggunakan buku teks. Karena juga kalau membaca buku, biasa, apalagi di jam-jam kritis ya, dapat mata pelajaran yang sulit untuk dipahami, bahan ajarnya pun buku harus dibaca, biasanya malah bikin ngantuk. Nah, beda kalau eh, berupa audio visual itu akan lebih menarik, tapi dengan catatan audio visual atau materi ajar yang berbentuk animasi yang nanti Bapak Ibu hasilkan itu eh, sejalan ataupun isinya sesuai dengan konten pelajaran materi yang Bapak Ibu inginkan atau akan sampaikan. Contohnya nih, eh, pelajaran tentang bagaimana memandikan jenazah. Tapi dalam materinya tentang hal tersebut. Namun, animasi-animasi yang muncul, background-nya itu tidak berkaitan dengan hal tersebut. Background-nya tentang mungkin orang di kantor yang lagi diskusi, nah itu kan tidak ada kesesuaian.
hal tersebut juga bisa mempengaruhi minat siswa untuk ikut terlibat dalam pembelajarannya. Mereka langsung mungkin mengacuhkan. Jadi keterkaitan antara topik yang dipelajari dengan materi animasi pembelajaran itu harus memiliki kerelevanan. Kalau tidak, bisa jadi nanti siswa juga tidak kurang tertarik. Kemudian untuk kelas bawah nih biasanya pemilihan warna-warna yang mencolok itu bisa memberikan gairah belajar yang lebih tinggi. Tapi perlu diperhatikan juga jangan terlalu banyak warna. Karena kalau terlalu banyak warna malah bisa membingungkan atau mengganggu perhatian siswa. Kemudian ada beberapa tahap yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mendesain sebuah pembelajaran yang berbasis IT tentunya ya. Yang pertama itu mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ya, ini tujuan KDS-KKD-nya akan tergambar di sini. Apa yang akan dicapai dalam pertemuan ini, sama kalau di kuliah itu adanya sub CPNK, itulah Terdengar suaranya? Di sini mah tidak ada. oh nggak terdengar ya? Halo Bapak, Bapak Ibu, suara saya kedengar? Sudah, Terima sudah, Pak. kasih, Sudah. Pak. Aman, aman. Baru tadi sempat hilang tadi. Yang tidur bangun, yang tidur. Pak, sorry. Bunuh itu dur. Pak Yai Umring lentur. Oke, lanjut ya. Eh, tahap pertama tadi masalah tujuannya harus jelas kepada siapa apa pembelajaran ini akan dicapai tahapnya. Kemudian yang kedua ini target atau audiensinya, karena beda animasi ataupun video penyampaian background dan seterusnya. Ketika siswanya itu masih kelas bawah dan kelas atas. Kalau kelas bawah lebih cenderung banyakkan animasi, mereka lebih senang. Kemudian kalau yang kelas atas lebih ke to the point misalkan. Kemudian ketiga membuat kerangka pesan atau outline. Ya, ini ibarat tadi saya bilang dalam satu acara ada MC, ada rundown-nya ya. Dalam membuat media pun harus ada hal tersebut. Kenapa? Karena agar Bapak Ibu lebih fokus untuk mendesain medianya. Kalau tidak ada, bisa saja nanti media yang Bapak Ibu buat itu tidak tepat sasaran, artinya melebar kemana-mana penjelasannya. Kemudian yang keempat, gaya bahasa, yang menggunakan gaya bahasa yang resmi. Pun kalau misalkan disisipi dengan gaya bahasa yang style bahasa, gaya bahasa yang tidak resmi, itu sebaiknya diberi penjelasan tambahan mengenai hal tersebut. Kenapa? Karena sasaran Bapak Ibu ketika medianya diupload di platform YouTube itu tidak akan hanya dilihat oleh siswa Bapak Ibu saja, tapi orang yang ada yang mengakses YouTube dapat melihatnya. Bisa saja nanti ketika materinya menarik, kemudian Bapak Ibu sisipkan bahasa-bahasa yang sekiranya hanya dimengerti oleh wilayah tertentu, dan orang yang melihatnya itu kebetulan tidak mengerti, itu sayang sekali. Ketertarikan orang untuk melanjutkan menonton video Bapak Ibu buat itu sudah tidak lagi ada. Kemudian terakhir ada evaluasi dan revisi pesan. Kenapa hal ini penting untuk dilakukan agar nanti adanya efektivitas media yang Bapak Ibu buat itu lebih dapat tercapai. Kemudian
Tadi mengenai langkah-langkah pertama ya, langkah-langkah menyusun media, menentukan tujuan pembelajaran, metode, materi, penilaian, dan juga bagaimana mengimplementasikan hal tersebut menjadi sebuah hal yang dapat menggugah selera belajar si siswa. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tapi seandainya kalau Bapak menjelaskan ini semacam praktek lah Mhm. yang Bapak punya sekarang, mungkin nggak ini ya Pak, nggak bikin ngantuk gitu Pak. Apa itu, Pak? Mungkin maksudnya ada tutorial-tutorial gitu, Pak. Kalau Oh, untuk tutorial. pembuatan, ya nanti mungkin ketika ada mau diberikan tutorial karena kami kalau Oh iya. hanya sekedar membaca terus kemudian mencoba untuk Iya. mengaplikasikan kan kesulitan. Terima Pasti kasih. akan ada nanti sebelum penugasan pasti ada bahannya dulu, Pak. Tidak hanya Nggak, langsung tugas. takutnya kami kan kalau di luar sinkronus kami bertanya-tanya sendiri pada teman-teman gitu, pada ribut gitu Pak. Iya. Pak Umri Uh, yang suka ribut ya. Tentu nanti sebelum penugasan Bapak Ibu akan saya bekali dengan ibaratnya ini ya, bahannya lah. Jadi Bapak Ibu tidak langsung menyusun tugasnya silakan buat media pembelajaran ini. Tidak, Bapak Ibu pasti akan ada bahannya dulu yang Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa pelajari, sembari nanti dari bahan tersebut Bapak Ibu mempraktekkan. Itu kira-kira Pak. Sorry. Ini nggak ada sesi perkenalan dulu, Pak, untuk tiap anggotanya. Oh, boleh, boleh. Ini yang hadir 39 orang ya. Nah, Iya, biasanya Pak. kalau saya 30. pertemuan pertama tidak langsung gaspol enggak. Biasanya Nah, tapi ini kan ada 14 pertemuan ya, sepapa saya singgung aja sedikit materinya supaya siap. tetap tersampaikan. Tadi ini ada 39 absen orang dulu Pak. ya. Ya Jangan saya tegang-tegang absen dikit ya. ini Pak. Iya, Pak. Lumayan tegang. Santai, Pak, santai. Kalau saya mah Pak enggak. Umri itu selalu tegang tuh. Siang malam sama aja tegang terus. Eh, Bentar, sembari saya buka ininya absen di portalnya ya. Ibu ini Ulfa Zuhrah, ada nggak orangnya? Belum masuk, Bu Ulfa. Belum ya. Ini orang Aceh. Kemudian Abdul Ghafur. Ada Pak Hadir. Gapur. Siap. Abdul Ghafur dari mana, Pak? Dari DKI Jakarta, Pak. Oh, Asli Pulau Jawa, Timur Jawa. Kemudian Mikadul Fadilah. Midakul, sorry maaf. Midakul. Iya. Ibu dari mana, Bu? Dari Puri Lamongan, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Wah, ini betul-betul dari banyak ini ya wilayah ya. Kemudian Ibu Nining. Iya, Pak. Saya di Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan. Wah, nyebrang pulau nih. Asuri. Lah Pak, ini Asuri yang mana Pak? Ada dua Pak. Apa tulisannya nih? Ada yang Sulawesi. Saya dari Sulawesi Tengah Pak. Sulawesi Tengah. Di Palu ya Pak? Parik Motong. Bapak Mualib. Bapak Mualib tidak hadir Pak, pemadaman di wilayahnya Pak. Oh iya yang tadi di grup ya. Saihu. Oh pegawai listrik ya Pak. Pak hadir. Dari mana Pak? Saya Pak. Dari Lamongan Pak. Lamongan. Bapak Fakihudin. Benar Pak ya. Lamongan. Ya Pak. Fakihudin nggak ada ya? Hadir tadi. Ada tadi Pak. Oh ada tadi. Oh ya. Abud. Abud.
Saya Pak, saya dari Bapak dari mana, Pak? dari Ciamis, Jawa Barat Pak. Jawa Barat. Oke. Ibu Umi Rohima. Siapa? Hadiroh. Ibu dari mana, Bu? Dari Kota Gudeg, Pak. Jogja. Jogja. Oke, Ibu Tunjukkan Bapak pesonanya, Mami. Bapak apa Ibu Febri? Roy. Bapak. Kantin baru itu, Oh, Pak. Bapak. Oh, nggak ada ya? Ada hadir. Oh, ada. Bapak Maulana Latif. Lagi Oh, di ada. jalan Pak. Oh, siap, Lagi Pak. jalan Pak. Ya, Pak. Oke. Pak Maulana. Bapak Imron. Bapak Imron. Ada ya, Pak? Halo, Assalamualaikum. Oh, ada. Ada ya? Imron Kemudian nggak hadir. Bapak Muhammad Nailul. Ya, Pak, saya, Pak. Saya dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nah, kemudian Ibu Eka Yuliana. Bu Hadir, Eka, Pak. Ada ya? Ibu dari mana, Bu? Banyuasin, Palembang. Oh, Banyuasin, Sumatera Palembang. Selatan. Kemudian Ibu Nur Hasanah. Hadiroh, Pak. Enggak, buka. Dari Sukabumi, Pak. Jawa Barat. Ini. Oh, Asuri ada 2 ya? Yang NIM-nya 18 terakhir. Magelang tuh, Pak. Pak Oh, Suri yang Magelang. Magelang. Kalau yang tadi satunya yang Sulteng 206. 06 Sulteng. Ini Pak, Oke, Magelang. Oke, Pak ya. Syahid Subulus Salam. Pak. Sayyid, Pak. Hadir ya? Pak Sayyid, Pak. Kenapa? Ya, Syahid. Pak Sayyid ada nggak? Oh, ada. Hadir Pak. Lupa dibesarkan. Dari Jember, Jawa Timur, Pak. Jember. Oke. Pak Anwar. Hadir Pak. Hadir. Dari mana, Pak? Dari Pandeglang, Banten Pak. Oh, Bapak orang Banten ya? Iya Pak. Iya. Main-main di sini, Pak, ke kampus, Pak, ke UIN, Pak. Wih. Insya Allah Pak. Ya. Abdul Mufid. Halo Pak, iya Pak. Ada ya? Saya dari Cirebon Pak. Cirebon. Oke. Al-Mutadir. Ya, saya Pak. Ada Saya ya, Pak? dari Bengkulu Pak. Wah, jauh ya. Ya, Oke. Sumatera. Kemudian Bengkulu. Ibu Yulianti. Ya, hadir Pak. Saya dari Kabupaten Bol, Sulawesi Tengah, Pak. Wow. Oke. Kemudian Bapak Ahmad Farid. Iya, saya Pak. Saya dari Kota Malang, Jawa Timur. Oke. Kemudian Ilham Sidik, Bapak Ilham Sidik. Antena anyar Pak, ini antena anyar Pak. Oh, ada 2 ya? Ilham. Bapak Ilham ada? Tadi Banyak masuk Pak, pengantin tadi anyar Pak. barusan guyonan. Pak Sehu termasuk pengantin anyar ya. Rapat koordinasi Pak. Iya, Bu. Kemudian Bapak Umri. Ya Umri nih, ya Umri Banten ini Pak. Saya Lebak, Banten, Pak. Oh, di Lebak. Oke. Oke. Kemudian Bapak Asikin. Hadir Pak. Saya dari Ada. Sulawesi Selatan, Kepulauan Di mana, Selayar Pak. Oh, di Selayar. Oke. Kemudian Bapak Abdul Gak jelas Kohar. Pak Asikin apa lagi di bandara Pak. Nama saya lagi dalam perjalanan ini Pak dosen. Abdul Kohar dari mana, Pak? Makassar.
Zulkifar dari Lamongan, Pak. Oke. Oh, dan Bumi Takut. Muhammad Fahrul Rozi. Hadir Pak dari Lamongan Pak. Mama ya tadi. Kemudian Ibu Inayati. Ada? Nggak ada ya? Bapak Yoni. Hadir, Pak, dari Tulungagung. Tulung Agung. Iya, hadir, Pak. Dari mana, Saya Pak? dari Bogor, Pak. Jawa Barat, Pak. Bogor. Bogor. Kemudian Bapak Mahmudah. Ibu, Pak, maaf. Oh, maaf, Bu. Maaf. Maaf, Bu. Ibu Mahmudah. Katakan Bapak tuh, Bapak. Dari mana, Bu? Dari Jogja, Pak. Jogja. Kemudian Bapak Muhammad Dani Rianto. Nggak ada ya? Kemudian Ibu Siti Nurul Nuraini. Bu Siti, Nggak Bu ada. Siti. Kemudian Putri Wulandari. Nggak ada. Bapak Supriyantna. Siapa? Hadir. Alhamdulillah. Saya Supriyatna Pak dari Karawang, Jawa Barat Pak. Karawang. Baik. Ya. Kemudian Bapak Zainal Mustafa. Pak Ketua izin nggak bisa, Pak. Nih, Pak Ketuanya lagi ada acara nggak bisa hadir. Oke, baik. Bapak Jeffrey Den. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Pak, Provinsi Riau. Riau, wah. Seberang pulau nih ya. Ya, Pak. Kemudian Saiful Mujab. Hadir Pak. Saya dari Oke. Kemudian Daryana. Ini Bapak apa Ibu nih? Alhamdulillah. Daryana. Ada ya Bapak Daryana? Hadir Pak. Ya Pak, dari mana Pak? Dari Indramayu Pak. Indramayu. Indramayu Pak. Ibu Siti Soliha. Robi Siti Siliha. Hadir Pak. Dari mana Bu? Hadir Pak. Dari Purwakarta, Jawa Barat. Purwakarta. Lemes banget pengantin baru. Kemudian Bapak Ali Muhbibi Husaini. Iya Pak, hadir Pak. Ya. Saya dari Magetan, Jawa Timur Pak. Jawa Timur. Kemudian Ibu Ika Aprilianti Sutoyo. Hadir Pak, dari Pemalang, Jawa Tengah. Malang. Kemudian Bapak Mujib. Nggak ada ya? Hadir Pak, Jawa Barat ada. Pak. Oh ada, oke. Kemudian Dede Supriyanto. Bapak Dede Supriyanto. Hadir Pak. Di mana Pak? Majalengka. Majalengka. Kemudian M. Dayan. Hadir Pak, dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kemudian Bapak Muhammad Yasin Yusuf. Hadir Pak. Ada ya? Di Jember, Jawa Timur. Jember. Kemudian Ibu Siti Nur Afifah. Nggak ada. Ibu Sari Pratiwi. Hadir Nah. Pak, dari ada. Maluku. Oh, Maluku. Iya. Indonesia Timur ya. Kemudian Iya. terakhir Ahmad Ainul Azhar. Nggak ada ya. Oke. Bapak Ibu yang hadir hari ini mohon diinfokan kepada temannya hasil pertemuan kita ya. Pertemuan pertama ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami tadi hal-hal apa saja yang akan kita pelajari untuk 1 semester ke depan. Itu ya Bapak Ibu. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Pertemuan singkat sambil perkenalan kita. Nanti kita banyak-banyak akan berinteraksi lewat portal PJJ Cirebon.
Ya, informasi lebih lanjut mungkin akan saya sampaikan di grup atau langsung Bapak Ibu chat ke portalnya. Untuk itu materi ataupun penugasannya. Siap, Pak. Itu ya kira-kira Bapak Ibu. Siap. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sama-sama bisa bernilai ibadah untuk kita semua. Amin. Mari sama-sama kita mengakhiri dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin live ya. Ya.